Setelah kita membahas tentang asmara Dewi dengan Joko di episode sebelumnya, dan seiring berjalannya waktu, karena seringnya mereka bertemu dan berhubungan layaknya pasangan suami istri, akhirnya Dewi pun hamil, hamil anak dari hubungannya dengan Joko yang sebenarnya bukan dari bangsa manusia. Bagaimana warga desa Cendrawasih setelah mengetahui kehamilan Dewi? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Malam-malam Kliwon di desa Cendrawasih tetap menjadi waktu yang penting bagi Dewi dan Joko. Tubuh Dewi mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Dewi mulai merasakan tanda-tanda kehamilan. Kabar itu tidak lama kemudian tersebar di desa, meskipun Dewi masih belum memahami sepenuhnya. Pak Wirata mendengar kabar itu dengan campuran perasaan, antara bangga dan juga malu. Sebagai kepala desa, dia tahu hal ini bisa menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik. Warga desa mulai bersuara. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin Dewi bisa hamil tanpa suami. Apa ini benar? Dewi belum menikah tapi sudah hamil? Gumam seorang wanita di pasar. Ini bisa membawa masalah besar bagi keluarganya, kata seorang pria sambil menggelengkan kepala. Dewi berusaha menjalani hari-harinya dengan biasa saja, meskipun tekanan semakin terasa. Dia sering menghabiskan waktu di belakang rumah, tempat biasa dia bertemu dengan Joko, merasakan kehangatan yang sulit didapat di tempat lain. Tika selalu ada di sisinya, menjadi pendukung utama yang setia, mendengarkan setiap keluh kesah tanpa menghakimi. Mereka berdua sering duduk bersama, berbagi cerita tentang hari-hari yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Meski Tika tak bisa melihat Joko, ia memahami bahwa sahabatnya menemukan kekuatan dari sosok yang tak kasat mata itu. Kehadiran Tika memberikan rasa aman yang sangat dibutuhkan Dewi di tengah badai yang terus menerpa. Dengan dukungan sahabatnya, Dewi berusaha tetap tegar menghadapi bisikan-bisikan desa dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Namun di balik ketenangan itu, bayangan sosok berjubah merah kerap menghantui pikiran Dewi. Setiap kali ia merasakan kehadiran Joko, sosok itu juga tampak semakin dekat, membawa misteri yang belum terpecahkan. Malam-malam di desa Cendrawasih tetap penuh ketegangan. Kabar tentang kehamilan Dewi sudah tersebar luas, membuat warga semakin sering bertanya-tanya. Pak Wirata mulai merasa tertekan karena sebagai kepala desa, berita itu bisa mencoreng nama baik keluarganya. Suatu sore saat Dewi dan Tika sedang duduk di halaman rumah, Pak Wirata datang dengan wajah merah padam. "Dewi, jelaskan padaku, siapa bapak dari anak yang kau kandung?" tanya Pak Wirata dengan suara tinggi. Dewi menunduk, hatinya berat. "Ayah, ini anakku. Anakku dengan Joko." Pak Wirata mengerutkan kening. "Joko sudah tiada. Apa kau pikir ini bisa diterima warga?" Dewi mencoba menjelaskan. "Aku tidak bisa bohong, ayah. Aku hanya ingin kau mengerti." Namun Pak Wirata semakin marah. "Kalau kau tidak bisa menjaga harga diri keluarga, keluarlah dari rumah ini." Tika yang mendengar itu mencoba membela. "Dewi, Pak Wirata, kami hanya ingin yang terbaik untuk Dewi." "Tika, kau juga gagal menjaga anakku. Aku tak butuh kalian di sini," bentak Pak Wirata dengan suara menggema. Malam itu, Dewi dan Tika pergi meninggalkan rumah. Hati mereka penuh luka dan kebingungan. Dewi merasa sendiri, terasing di desa yang dulu ia cintai. Namun ia selalu berkata pada diri sendiri, "Ini anakku, buah cintaku dengan Joko." Tika pulang ke rumah orang tuanya membawa kepedihan yang sama. Sedangkan Dewi pergi menyusuri hutan, langkahnya berat dan pikirannya penuh kekalutan. Ia tak tahu kemana harus pergi, hanya mengikuti alur naluri yang membawanya jauh dari desa. Bisikan-bisikan tentang Dewi dan bayinya makin lama makin menjadi-jadi di desa, membuat suasana semakin tegang. Malam-malam di hutan desa Cendrawasih terasa sunyi dan penuh misteri saat Dewi berjalan perlahan. Langkahnya lemah, namun penuh tekad. Gelap pekat menyelimuti. Hanya cahaya bulan yang menuntun jalannya melewati pepohonan yang rindang. Dewi merasakan dinginnya udara malam yang menusuk, namun hatinya terbakar oleh kekhawatiran dan rasa takut yang mendalam. "Joko, aku tak tahu harus kemana.
Bisiknya lirih berharap suara itu sampai pada kekasihnya yang nyata hanya di malam Kliwon. Malam-malam selain Kliwon, Joko hanya bisa datang dalam bisikan lembut yang menenangkan, hadir sebagai pelindung gaib yang tak terlihat. Dewi terdiam sejenak, merasakan sentuhan halus yang seolah mengelus rambutnya, memberikan kehangatan meski tanpa wujud nyata. Dengan bantuan Joko, Dewi mulai membangun sebuah gubuk kecil dari kayu dan daun-daunan, tempat berteduh dari dinginnya malam. Ini bukan rumah mewah, tapi tempat kita bertahan, gumam Dewi sambil merapikan daun di atap gubuk. Di dalam gubuk, penerangan hanya berasal dari sinar rembulan yang menembus sela-sela dedaunan, menciptakan suasana yang hening dan damai. Dewi sering duduk di sana, mengingat masa lalu, dan berbicara pada Joko yang hadir nyata setiap malam Kliwon. Kadang aku senang, kadang aku takut, katanya. Senang karena kau di sini, takut karena dunia tidak mengerti. Joko membalas dengan suara lembut yang hanya bisa didengar Dewi. Aku selalu bersamamu, tak peduli dunia berkata apa. Meski jauh dari kenyamanan desa, Dewi merasa damai di tempat itu, dikelilingi oleh alam dan cinta yang abadi. Namun di balik itu semua, rasa sepi sering menyelinap di hati, membuatnya menangis dalam diam. Malam-malam di hutan itu menjadi saksi bisu perjuangan Dewi, antara cinta, kesedihan, dan harapan. Sementara itu, desa Cendrawasih tetap diselimuti misteri dan ketegangan yang belum usai. Namun dalam kesunyian hutan, Dewi menemukan kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Di bawah sinar rembulan, cinta Dewi dan Joko tetap menyala, meski dunia terus mencoba memisahkan mereka. Malam-malam di hutan desa Cendrawasih terasa semakin sepi, dengan hanya suara angin dan gemerisik daun yang menemani Dewi. Di balik gubuk, kecil yang dibuat dari kayu dan daun-daunan, Dewi merasa semakin kuat meski ketakutan selalu mengintai. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh yang sedikit lebih segar, meski perutnya sering terasa kosong. Joko, meski tak terlihat di luar malam Kliwon, selalu memastikan Dewi tidak kelaparan. Di belakang gubuk, setiap pagi ia menemukan bahan makanan yang cukup untuk bertahan, buah-buahan, ikan, dan kadang-kadang sayuran segar, semua muncul entah dari mana. Dewi merasa bingung, namun hatinya merasa tenang karena tahu Joko selalu ada untuknya, meski tidak pernah menjelaskan dari mana semua itu berasal. Malam Kliwon adalah saat yang paling dinanti Dewi, karena selain bisa bertemu dengan Joko, ia juga merasa diberi kenyamanan dengan makanan yang Joko bawa. Satu malam, saat Dewi menerima sepiring nasi hangat, ia bertanya dengan suara lembut, "Joko, dari mana kau mendapatkan ini semua?" Joko tersenyum, meski senyum itu hanya bisa dirasakan Dewi. Dari dunia yang berbeda, dunia yang tak terlihat, tapi aku selalu bisa menyediakan apa yang kau butuhkan. Setelah makan, Dewi merasa tenang, lebih kuat meski kesendirian tetap menyelubunginya. Sementara itu di desa Cendrawasih, suasana perlahan mulai membaik. Pak Wirata sebagai kepala desa, dengan dukungan warga, mulai memberlakukan aturan yang jelas. Pertikaian antar warga yang dulu sering terjadi, kini mulai reda. Desa menjadi lebih terorganisir, dengan pembentukan kelompok keamanan yang menjaga ketertiban. Jika kita ingin desa ini damai, kita harus menjaga satu sama lain, kata Pak Wirata dengan tegas. Warga desa yang awalnya terpecah, kini mulai bersatu. Mereka bekerja sama, dan bahkan menyusun jadwal ronda untuk menjaga keamanan desa. Namun meskipun situasi desa mulai membaik, ketegangan masih terasa di udara, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Keberadaan sosok berjubah merah yang selama ini menjadi misteri, mulai semakin sering terdengar. Tragedi kembali menghampiri, kali ini melibatkan hewan ternak yang kembali hilang, serta suara-suara aneh yang terdengar di hutan setiap malam. Satu malam, beberapa warga yang tengah berjaga di luar rumah mendengar suara jeritan keras dari arah hutan. Mereka berlari menuju suara itu, namun yang mereka temukan hanyalah jejak kaki besar yang membekas di tanah basah. Warga yang melihat jejak itu merasa ketakutan dan segera mengabarkan ke Pak Wirata. "Sosok itu kembali," bisik salah satu warga, suaranya gemetar. Pak Wirata merasa cemas, namun dia tahu sesuatu yang lebih besar dari yang mereka duga sedang mengintai desa. Di balik semua itu,
Dewi tetap merasa terhubung dengan Joko yang selalu datang pada malam Kliwon, mengingatkan bahwa ada hal-hal yang lebih besar yang sedang menunggu untuk diungkap. Warga desa kembali berkumpul di alun-alun. Malam itu mereka memutuskan untuk mengadakan ritual besar. Pak Wirata berdiri di depan mereka, wajahnya penuh kekhawatiran. Ini adalah upaya kita bersama untuk menenangkan roh-roh yang mengganggu desa kita, katanya dengan suara tegas. Ritual dimulai dengan pembakaran dupa, pembacaan mantra, dan doa-doa yang dipanjatkan oleh dukun desa yang dihormati. Namun seiring berjalannya waktu, suasana menjadi semakin tegang. Beberapa warga mulai terjatuh, tubuh mereka gemetar dan mata mereka tampak kosong, seolah jiwa mereka terpisah dari tubuhnya. Ada yang kerasukan, teriak seseorang dari kerumunan. Pak Wirata segera memerintahkan agar dukun desa menghentikan ritual dan berusaha mengeluarkan roh yang menguasai warga itu. Jangan biarkan mereka semakin kerasukan, teriak Pak Wirata dengan panik. Beberapa orang berlari untuk membantu, namun kehadiran sosok berjubah merah yang samar mulai terasa di sekitar mereka. Angin bertiup kencang, daun-daun pohon bergoyang, hebat seolah mengiringi teror yang datang. Saat akhirnya ritual dihentikan, beberapa warga yang kerasukan berhasil diobati, namun ketegangan tak juga mereda. Pak Wirata, meskipun berhasil menenangkan sebagian besar warga, merasa bahwa teror ini semakin jauh dari kendali. Hari-hari pun berlalu. Dewi, apa yang terjadi padamu? Bisik Pak Wirata dalam hati, merasa cemas akan kondisi putrinya yang semakin sulit dipahami. Kondisi desa semakin terdesak dan desakan dari warga semakin keras. Kita harus mencari Dewi apapun yang terjadi, kata seorang warga dengan nada mendesak. Pak Wirata menatap warga yang berdiri di sekelilingnya, matanya penuh kelelahan. Dewi adalah anak saya dan apapun kondisinya, kita harus menerima dia kembali, kata Pak Wirata dengan tegas. Seiring dengan kemarahan dan kekhawatiran, warga desa setuju bahwa mereka harus mencari Dewi, tidak peduli dimanapun dia berada. Mereka memutuskan untuk menyisir hutan yang berada di luar desa, tempat yang jarang dijelajahi, dengan harapan menemukan Dewi. Namun, semakin lama pencarian mereka semakin mengarah ke kegagalan. Hutan itu terasa semakin menakutkan, dan meskipun mereka sudah berkeliling, Dewi tetap tidak ditemukan. Pak Wirata merasa putus asa, tetapi dia tak mau menyerah. Dewi, kami akan terus mencari, sampai kau ditemukan, kata Pak Wirata dalam hati. Ketika mereka semakin dalam memasuki hutan, sebuah rasa takut yang tak terdefinisikan mulai meresap. Angin mendesir dengan suara aneh, seolah mengikuti langkah mereka. Warga mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di antara pohon-pohon besar. Sosok merah itu, teriak salah satu warga yang melihat bayangan samar itu. Dengan penuh ketakutan, warga berlarian menuju tempat yang lebih terang. Tiba-tiba, sosok berjubah merah muncul di hadapan mereka, tertawa dengan suara seram. Apakah kalian pikir kalian bisa menghentikan aku? Sosok itu berkata, suaranya menggema di seluruh hutan. Warga yang melihatnya merasa ketakutan luar biasa, seolah mereka tak berdaya di hadapan sosok tersebut. Pak Wirata mencoba mengendalikan situasi, namun sosok itu tetap mengintimidasi mereka. Apa yang kalian cari di hutan ini? Kalian tidak akan pernah menemukan apa yang kalian cari, kata sosok itu dengan suara mengejek. Dalam ketegangan yang memuncak, Dewi tetap menjadi pusat perhatian. Meski keberadaannya tak bisa ditemukan, sosok berjubah merah tertawa, seperti menantikan langkah berikutnya dari mereka yang berani melawan. Dengan tawa sosok berjubah merah yang menggema di seluruh hutan, ketegangan semakin terasa. Pak Wirata berdiri tegak, berusaha menenangkan warga yang semakin panik. Namun meskipun berusaha keras, ia tak bisa menutupi ketakutannya. Sosok itu, dia memang bukan manusia, gumam Pak Wirata. Matanya menatap sosok yang berdiri di hadapan mereka. Warga mulai mundur perlahan, namun sosok berjubah merah itu terus mengikuti gerak mereka, seolah tidak membiarkan mereka keluar begitu saja. Ademiau, tengah kegelapan suara bisikan aneh mulai terdengar, membuat jantung mereka berdegup lebih cepat.
Ada yang menginginkan kehadiranmu, tapi tak ada yang bisa menghentikanku. Suara itu datang dari sosok berjubah merah, suaranya penuh kebencian. Pak Wirata berusaha tetap tenang. Kita harus pergi, ini bukan tempat kita. Namun sebelum mereka bisa bergerak, sosok merah itu melangkah maju, menambah ketegangan yang sudah memuncak. Seketika, angin kencang berhembus, dan bayangan sosok berjubah merah itu semakin jelas, menyelimuti mereka dengan kegelapan yang mematikan. Desa yang mereka tinggalkan terasa semakin jauh, sementara hutan ini berubah menjadi tempat yang tak dapat mereka pahami. Di tengah kebingungan itu, suara Dewi, meski tidak terlihat, tiba-tiba terdengar jelas di telinga Pak Wirata. Jaga diri, ayah, jangan biarkan desa ini hancur. Suara Dewi seolah datang dari dalam jiwanya, memberikan sedikit ketenangan. Pak Wirata menggenggam erat tangannya, menyadari bahwa apapun yang terjadi, ia harus melindungi desa ini. Setelah berjam-jam menyusuri, hutan warga mulai merasa lelah dan kehilangan arah. Suasana semakin menegangkan, bayangan sosok berjubah merah terus mengintai di antara pepohonan, membuat mereka terjebak dalam ketakutan. Pak Wirata merasa bahwa pencarian ini sia-sia, namun ia tak bisa menyerah begitu saja. Dewi, di mana kau? Bisiknya dalam hati, merasa beban yang berat di pundaknya. Namun meskipun mereka mencari tanpa henti, Dewi tak kunjung ditemukan. Kehadiran sosok berjubah merah semakin mendekat, dan angin dingin yang tiba-tiba bertiup keras membuat semua orang berhenti sejenak. Sosok itu tahu kita mencari Dewi. Mungkin inilah yang ia inginkan, kata salah satu warga, suara cemas. Pak Wirata menghela napas panjang, merasa putus asa. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini, kata Pak Wirata akhirnya. Kita harus kembali. Namun, saat mereka berbalik untuk kembali ke desa, sosok berjubah merah itu tiba-tiba muncul, lebih dekat seolah tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Tapi saat itu, sosok itu hanya berdiri diam seolah menunggu sesuatu. Pak Wirata merasa ada yang aneh dengan kehadirannya, sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Ini bukan akhir, ini hanya awal dari perjalanan kita, ucap Pak Wirata kepada para warga dengan suara penuh tekad. Sosok berjubah merah hanya tertawa pelan seolah mengerti bahwa mereka akan terus berjuang. Dengan langkah berat dan perasaan penuh kecemasan, warga desa kembali pulang ke rumah masing-masing, tanpa Dewi yang mereka cari. Namun, ketegangan belum berakhir, karena mereka tahu sosok itu masih mengintai dan misteri tentang Dewi masih terpendam dalam hutan itu.